Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembahasan dari Muqarrar Tafsir Ayatul Ahkam. Sekarang kita sedang berada di pelajaran yang ke-10, tafsir surat Al-Fatihah, penafsiran dari surat Al-Fatihah. Di pelajaran selanjutnya nanti barulah kita mulai kepada tafsir Ayatul Ahkam dari surat Al-Baqarah dan seterusnya nanti. Nah, jadi kita awali dulu dengan menafsirkan surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena ini bentuk adab kita dan mengikuti metodenya para ahli tafsir. Ya, sebelum mereka menafsirkan surat-surat yang lain, mereka menafsirkan surat Al-Fatihah dulu. Dan karena juga surat ini adalah surat yang paling agung, surat yang paling mulia. Baik. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita ketahui berkaitan dengan tafsir surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita tahu, tafsir itu artinya menjelaskan makna. Ya, tafsir artinya menjelaskan makna. Jadi kita akan menjelaskan makna surat Al-Fatihah. Nah, sebelum menjelaskan makna kata per katanya dengan cara analisis, tahlil, ya kita lihat beberapa poin yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini dulu. Yang pertama adalah asma'us surah, ya, wa fadluha. Nama lain dari surat Al-Fatihah ini dan keutamaannya. Nah, kita punya kaidah bahwasanya kasratul musamma tadullu ala azamati al-musamma. Nah, ya kasratul asma tadullu ala azamati al-musamma. Ya, banyaknya nama sebuah hal itu menunjukkan akan kemuliaannya. Maka makin mulia sesuatu makin banyak namanya. Makin mulia sebuah surat makin banyak namanya. Maka zat yang paling banyak namanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namanya tidak terbatas. Kenapa? Karena kemuliaannya juga tidak terbatas. Nah, jadi surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Yang paling masyhur adalah di sini dikatakan summiyat suratul Fatihah liftitahi kitabillahi biha. Yang pertama adalah Al-Fatihah itu sendiri. Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah kenapa? Karena dia membuka Al-Qur'an. Ya, Fatihah dari kata Fatihah itu membuka. Wa tusamma alhamdu. Juga dinamakan dengan surat Alhamdu karena diawali dengan kata Alhamdulillah. Juga dinamakan surat Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena mengandung poin-poin penting dari Al-Quran. Kemudian As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang, ya, karena kita membacanya berulang-ulang dalam sholat kita. 4 rakaat sholat zuhur, ya 4 kali kita baca 7 ayat ini, maka dinamakan As-Sab'ul Masani. Wal Qur'anul Azim, surat Al-Qur'anul Azim, karena dia mewakili surat secara keseluruhan dari tema-temanya secara global. Nah, ini ya 5 nama dari surat Al-Fatihah. Tentunya ada nama-nama lain yang tidak disebutkan di sini. Ini adalah nama yang paling masyhur saja. Kemudian apa keutamaan dari surat ini? Ya, kalau ditanya kenapa surat Al-Fatihah dikatakan surat yang paling mulia, jawabannya berdasarkan hadis dari Abi Sa'id Al-Mu'alla qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau 'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwari fil Qur'an." Sungguh akan aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang mana dia adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an, qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Summa akhadha biyadi, kemudian ya beliau mengambil tanganku, memegang tanganku, membimbingku. Falamma arada an yakhruja qultu lahu, ya ketika beliau ya hendak keluar, aku berkata kepada beliau, alam taqul law 'allimannaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Beliau ingatkan, nah ya, bukankah engkau akan mengajarkan kepadaku surat dari surat-surat Al-Qur'an yang paling mulia? Maka kata Nabi, alhamdulillahirabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Nah, itulah surat Al-Fatihah. Baik. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dalil yang kedua yang menunjukkan akan keutamaan surat Al-Fatihah adalah hadis dari Ibnu Abbas, bainama Jibrilun qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Jibrilu qa'idun, ya duduk inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya inda di sini maksudnya di samping. Jadi Jibril duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu. Beliau mendengar naqid, ya naqid artinya as-saut, ya mendengar suara min fawqihi dari atas beliau. Faqala,
Ya, farafa ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya melihat ke atas, faqala hadza babun minas sama, ini adalah pintu langit. Futihal yaum. Ya, pintu langit ini terbuka hari ini. Lam yuftah qattun illa yaum. Ya, dia sama sekali tidak terbuka kecuali pada hari ini saja. Ya, sebelumnya nggak akan dibuka dan selanjutnya nggak akan dibuka. Hari ini tok dibuka, gitu. Panazala minhu malakun, turun dari pintu langit tadi seorang malaikat. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu illa al-yaum. Nah, Jibril mengatakan malaikat ini tidak pernah turun ke bumi dan tidak akan turun lagi ke bumi kecuali hari ini saja. Fasallama, dan mengucapkan salam. Ya, malaikat tadi mengucapkan salam. Wa qala absyir binurain utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Maka kemudian Jibril mengatakan, absyir, bergembiralah, ya, dengan dua cahaya yang Allah berikan kepadamu, yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Surat Al-Fatihah dan akhir-akhir dari surat Al-Baqarah. Nah, ini berapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu ya. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, kemudian Jibril mengatakan, lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu. Ya, lan taqra'a bi harfin minhuma, tidaklah engkau, ya, membaca satu huruf dari dua surat tadi, surat Al-Fatihah dan akhir-akhir dari surat Al-Baqarah, illa u'titahu, kecuali engkau akan diberikan apa yang engkau inginkan. Jadi, kalau kita berdoa, ya, ada baiknya diawali dengan dua surat ini. Taib, itu dalil yang kedua akan keutamaan surat Al-Fatihah. Dalil yang ketiga dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj, fahiya khidaj, ghairu tamam. Nah, jadi Nabi mengatakan barang siapa salat dan tidak membaca di dalam salatnya ummul Qur'an, itu surat Al-Fatihah, maka salatnya khidaj. Khidaj artinya tidak sempurna, kurang. Faqila li Abi Hurairah, ya, kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, inna nakunu wara al-imam. Ya, bagaimana kalau kita jadi makmum? Ya, maka kata Abu Hurairah, iqra biha fi nafsika. Ya, baca surat Al-Fatihah pada dirimu sendiri, dalam hati maksudnya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Ya, karena Abu Hurairah pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi. Ya, mengatakan qasamtus shalah, aku membagi salat itu, kata Allah, baini wa baina abdi, antara diriku dan antara hambaku, nisfain, dua bagian. Wali abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ya, ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan mengatakan asna alayya abdi, hambaku mengagungkanku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani abdi. Ya, ketika hamba membaca maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan hambaku telah memujiku, majjada majid, memuliakanku. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Ya, kemudian dikatakan juga fawwada ilayya abdi, hambaku kembali kepadaku dan memuji, mengagungkan juga maknanya. Berdekatan makna kata hamida, asna dan majjada itu. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi. Nah, ketika hamba mengatakan malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan mengatakan ini, ayat ini adalah antara diriku dengan hambaku, wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Nah, berarti ya karena budaya karena ini pemisah, baru di tengah-tengah, ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu haknya Allah. Ya, kemudian di bawahnya iyyaka na'budu itu haknya hamba, di tengah-tengah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya, itu tauhid tadi. Artinya hak Allah dan hak hamba itu ditengahi oleh tauhid. Baik. Ya, itu tiga asar menunjukkan akan keutamaan dari, ya, surat, ya, Al-Fatihah. Yang pertama asarnya Abi Sa'id Al-Mu'alla. Kemudian yang kedua, ya, asarnya Ibnu Abbas, ya, antum kasih tanda di situ biar gampang merojanya. Kemudian
Asar yang ketiga dari Abi Hurairah ya. Baik. Nah, tiga asar ini ya sama-sama ada dalam Bukhari dan Muslim. Ya, ada di asar yang pertama di Bukhari, asar yang kedua di Muslim, asar yang ketiga juga di Sahih Muslim. Artinya semua asar yang sahih berarti. Baik. Sekarang kita masuk ke penafsirnya. Tentu ini penafsiran yang ringkas sekali ya, ikhwah ya. Ini hanya gambaran kasar saja. Artinya kalau antum ingin lebih lengkap lagi silahkan merujuk ke kitab-kitab tafsir. Ini hanya agar kita menjembatani pembahasan selanjutnya saja. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdu. Wa man alhamdu asyukru wassana'u 'ala Allah bil fadail wa sifatil jalali wal kamal. Nah, ini salah satu penafsiran tentang kata alhamdu. Apa itu alhamdu? Asyukru. Dia adalah ucapan syukur dan ucapan pujian 'ala Allah kepada Allah. Bedanya alhamdu dengan astana itu, alhamdu itu lebih tinggi derajatnya daripada astana. Ya. Ya, kalau astana itu tanpa menyebutkan tanpa ada jasanya. Kalau ada orang misalkan berbuat baik kepada kita, ya, maka kita memujinya. Ya, itu astana namanya. Ya, itu astana. Ya, tapi kalau alhamdu itu lebih umum dia. Ya. Nah, ya. Bil fadail. Ya, maka ketiga di sini kita katakan lebih spesifik as-sana'u 'alallahi bil fadail, memuji Allah atas fadilah-fadilah yang telah Allah berikan kepada kita, wasifatil jalali wal kamal, dan sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaan. Nah, kalau di kitab-kitab yang lain alhamdulillah itu didefinisikan sebagai ya zikru ya mahasina al-mahmudi mahabbatan wa ta'ziman. Zikru al-mahamid ya atau al-mahasin, menyebutkan hal-hal yang baik dari sesuatu atau seseorang ya mahabbatan. Ya, di sini konteksnya Allah Subhanahu wa taala karena didasari rasa cinta dan pengagungan. Jadi kita menyebutkan Allah itu memiliki sifat baik begini. Nah, kita mengucapkan sifat baik itu atas dasar rasa cinta dan pengagungan. Nah, itu namanya alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, tapi dia tidak didasari rasa cinta kepada Allah, tidak didasari untuk memuliakan Allah, maka ini as-sana namanya atau al-madah gitu. Nah, alhamdu itu yang paling mulia, jenis pujian yang paling mulia itu adalah alhamdu. Nah, ya beda dengan asyukur, as-sana atau al-madah. Kemudian Rabb, ya, alhamdulillah ya Rabbi. Rabbi itu mananya adalah ya zat yang memiliki 4 sifat, al-malik, as-sahib, al-mudabbir, dan al-mutasarrif. Rabb itu tidak bisa diterjemahkan menjadi Tuhan ya. Kalau Tuhan itu ilah. Nah, Rabb itu adalah zat yang terkumpul padanya 4 sifat. Dia malik, menguasai, dia menguasai, dia sahib, dia memiliki, beda memiliki sama menguasai ya. Ya, menguasai itu lebih tinggi dari sekedar memiliki. Anda memiliki tapi belum tentu menguasai. Ya. Nah, dan yang ketiga al-mudabbir, dia yang mengatur, ya. Dia yang mengurus. Nah, al-mudabbir dia yang mengurus, wal mutasarrif dia yang mengatur. Ya, mengurus dan mengatur bedanya di mana? Ya, mengurus itu lebih tinggi, lebih luas cakupannya. Nah, jadi ya sifat dikatakan Allah itu Rabb karena terkumpul padanya 4 sifat ini. Nah, kalau dalam kitab-kitab yang lain dikatakan Rabb itu kalau terkumpul padanya 4 sifat juga ya, yang tidak jauh beda dengan ini. Yang pertama Al-Malik, dia memiliki dan menguasai. Yang kedua, dia itu menciptakan ya. Yang ketiga, dia merawat ya. Yang kelima, dia menghidupkan dan mematikan. Menciptakan, kemudian menguasai, menghidupkan, mematikan, dan merawat. Nah, ya, jadi kalau ya kita mengatakan Allah adalah Rob kita, berarti bersamaan dengan itu antum mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan antum, yang menghidupkan dan mematikan antum, yang mengurus dan merawat antum, dan yang menguasai antum. Jadi kita ini adalah milik Allah. Ya. Ya, jadi kalau kita mengatakan Allah adalah Rob kami, tapi antum nggak merasa bahwasanya antum adalah miliknya Allah, ya nggak bisa. Nah, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Rabb yang menguasai, memiliki, menghidupkan dan memberi rezeki kepadaku. Ya. Nah, al-alamin, mana al-alamin? Al-alamin itu mulhaq dengan jama' mudzakkar salim, ya, karena dia mufradnya adalah alam, ya.
alam zamannya alamuna atau alamina, karena dia majrur di sini jadinya alamina. Dia jamak dari kata alam. Apa itu alam? Alam itu sendiri adalah isim jamak. La wahida lahu min lafzihi. Apa itu isim jamak? Ya, dia nggak punya lafaz mufrad. Ya, sama kayak kata ummah. Ummah itu kan banyak artinya. Ya, banyak orang. Tapi tidak punya lafaz mufrad gitu. Wal muradu kullu ajnasil makhluqat. Setiap jenis makhluk itu namanya al-alamin. Maka dikatakan ya ala fakullu jinsin minha yutlaqu alaihi alam. Ya, maka setiap jenis dari makhluk itu dinamakan alam. Ada namanya alam malaikat, ada namanya alam manusia, ada namanya alam jin, ada alam hewan, ada macam-macam. Nah, jadi alam ya itu adalah luas cakupannya. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab adalah ya kullu ma siwallahi fahuwa alam wa ana wahidun min dalikal alam. Ya, segala sesuatu selain Allah itulah alam, dan aku itu hamba adalah bagian dari alam itu. Jadi apapun yang antum lihat, antum rasakan, antum bayangkan ya atau antum dengar, ya, itu adalah alam. Baik. Maka alhamdulillahirabbil alamin lebih luas cakupannya daripada antum mengatakan alhamdulillahi rabbin nas, rabbil jin, rabbil malaika. Baik. Kemudian ayat selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Walamma kana fi ittisafihi ta'ala bi rabbil alamin tarhibun. Nah, kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kan di situ ada makna tarhib. Tarhib itu lebih kepada penekanan, menakut-nakuti, mengancam, ya. Tarhib itu lawan dari targhib ya. Ya, kalau kita mengatakan misalkan jangan minum khamar. Ya, khamar itu akan mengantarkanmu kepada neraka. Ini tarhib namanya. Kalau Anda mengatakan kepada antum, tinggalkan khamar. Kalau antum tinggalkan khamar, maka antum akan masuk surga. Nah, ini namanya targhib. Ya. Ya. Targhib wa tarhib itu kan. Jadi, anjuran dan ancaman. Nah, harus sepadan itu. Antum menganjurkan orang untuk sholat, antum mengancam dia dari meninggalkan sholat. Harus seimbang itu. Ya. Nah, kalau jamaah tabligh itu hanya menganjurkan tapi tidak mengancam. Sholat saja, datang saja ke masjid. Lakukan amalan bidah nggak apa-apa di masjid. Yang penting datang ke masjid. Nah, ini salah. Jadi harus amar ma'ruf nahi mungkar, harus targhib wa tarhib. Baik. Jadi ya di ayat pertama tadi alhamdulillahirabbil alamin, di situ ada five-nya itu five tarhib. Ya, zauknya itu zauk tarhib. Maka di lafaz selanjutnya ada lafaz zauknya targhib, yaitu di Ar-Rahmanir Rahim gitu. Kan tadi kita mengatakan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wah, di sini kan kita bayangkan Allah itu adalah zat yang maha besar. Takut kita. Nah, ya, akhirnya kita merasa, wah, Allah itu adalah sesuatu atau adalah zat yang jauh dari diri kita. Zat yang maha besar yang tidak tersentuh oleh kita. Yang dia itu ya tidak mengetahui tentang diri kita, terlalu tinggi ya dia untuk kita jangkau. Jadi jauh tempatnya. Nah, maka hal itu dibantah dengan ayat selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ya, karena di sini masuk kasih sayang. Berarti di sini Allah menunjukkan kedekatannya. Jadi meskipun dia adalah zat yang maha tinggi, Robnya semesta alam, berada pada puncak kekuasaan, tapi dia juga memiliki kasih sayang yang sempurna kepada hamba-hambanya. Nah, sekarang hilanglah anggapan bahwasanya Allah itu adalah Rob yang tidak tersentuh, supreme being yang tidak bisa tidak mengetahui kondisi kita. Ya, suatu yang kekalannya dan sifatnya kuasanya absolut ya. Memang kekuasaannya Allah itu absolut, tapi bukan berarti dia jauh. Nah, ya. Baik. Kama qala ta'ala ya, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Ya. Maka penyebutan kata Rahman Rahim tadi ya agar ada ya terkumpul dua hal tadi, targhib dan tarhib. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu ya, bagaimana kasih sayangnya Allah, perhatiannya Allah kepada kita ya. Ketika menyebutkan neraka, pasti sebutkan tentang surga setelahnya. Ketika sebutkan surga, pasti sebutkan tentang neraka. Ya. Coba kalau neraka saja disebutin, pasti kita akan dipenuhi rasa takut terus. Takut akan neraka. Tapi kita setelah dibuat takut dengan ancaman neraka, kita dibuat tenang dengan ya gambaran-gambaran surga. Gitu. Ya, jadi sama kita mengatakan ke anak kita, nah, jangan kamu merokok. Kalau kamu mau merokok, saya cambuk kamu. Ya, ini kan ancaman. Tapi setelahnya kita bilang, kalau kamu ya matuhi perintah ayah ini, maka ayah akan belikan kamu motor, misalkan. Nah, jadi imbang di situ antara targhib dan tarhibnya. Itu menunjukkan kasih sayang. Tapi kalau kita hanya targhib saja, maka
akan dipenuhi rasa takut. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah di sini. Nabi ibadi, kasih tahu kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwasanya aku adalah Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang, wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan bahwasanya azabku adalah azab yang pedih. Ya, itu yang maknanya apa di situ? Terkumpul antara ya terghib wa terhib kan? Ya, di awal dikatakan apa? Maha pengampun, maha penyayang. Ya, kemudian di ayat selanjutnya dikatakan azabnya pedih. Ya, berarti ada targhib, ada terhib di situ kan? Targhibnya anal ghafurur rahim, terhibnya azabul alim. Ya. Nah, sebagaimana juga di ayat yang lain, inna rabbaka lasari'ul iqab. Rabbmu itu iqabnya itu cepat, azabnya cepat turun. Akan tetapi wa innahu laghafurur rahim. Dia adalah Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi meskipun azabnya cepat turun kepada hambanya, tapi dia juga hamba yang pengampun dan maha penyayang. Nah, berarti di situ kan imbang antara targhib dan targhibnya. Baik. Kemudian Malik Yaumiddin, Maliki ya, Yaumiddin, mana Yaumiddin huna? Ya, Yaumiddin mana yaumul jaza wal hisab. Kata ad-din dalam Al-Qur'an itu memiliki dua makna paling sering berulang ya. Ad-din bermakna al-millah, agama, atau ad-din bermakna al-jaza, balasan. Nah, dikatakan innad dina indallahil Islam, itu din bermakna millah. Ya, kullu ma yadinu bihil insan fahuwa din. Nah, tapi kalau pada ayat ini Malik Yaumiddin, ad-din di situ bermakna al-jaza. Ya, sebagaimana pada ucapan ya kama tudanu tudan. Ya, sebagaimana engkau berbuat begitu engkau akan dibalas. Ya, tudan di situ bermakna al-jaza. Wa khassal mulk biyaumiddin. Kenapa di sini dikatakan yang menguasai hari pembalasan? Kenapa dispesifikkan hari pembalasan saja? Linfiradihi bil mulk. Karena pada hari pembalasan itu, kekuasaan itu mutlak hanya milik Allah saja. Raja-raja itu punya kekuasaan, tapi hanya di dunia. Ketika di akhirat nanti, pada hari pembalasan nggak punya lagi. Wangkitai amlakil khalaik. Dan pada hari itu terputus harta-harta dan kekuasaan-kekuasaan makhluk. Ya, hatta innahu la yastati'u ahadun an yatakallama illa bi'idni. Bahkan saking berkuasanya Allah, pada hari itu nggak ada satupun yang bisa ngomong kecuali dengan izin dari Allah. Ngomong aja nggak bisa, apalagi menyombongkan diri, wah dulu saya raja, dulu saya presiden, gitu. Ya, karena apa? Likamali wa azamatihi, likamali wa azamati mulkihi wa sultanihi, karena sempurnanya dan mulianya kekuasaan dan keagungannya. Wa qaulihi ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu setiap jiwa tidak memiliki apapun untuk jiwa yang lainnya. Wa tahawwala al-kalamu min al-ghaibati ila al-khitabi ala ulsubil iltifat fa qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, setelah tadi pakai uslub ghaib ya, point of view-nya kan sudut pandangnya adalah orang ketiga di situ. Dia adalah Rabb yang maha Malik Yaumiddin, dia penguasa. Ini kan sudut pandang orang ketiga ya. Nah, sekarang iyyaka na'budu, sudut pandang orang kedua. Iyyaka na'budu, ya, kepada engkau kami menyembah, ya, sudut pandang kedua jadinya. Ya, masuk ke uslubul khitab di sini. Nah, pemalingan ya, perubahan dari uslubul ghaibah dari orang ketiga ila uslubil khitab kepada orang kedua itu namanya dalam ilmu balaghah namanya uslub al-iltifat. Uslub al-iltifat. Kalau baca ayat Al-Qur'an, ya, ayat 1 sampai 2 kata ganti orang kedua. Ya, ayat ke-5 sampai seterusnya kata ganti orang ketiga begitu. Nah, ini ya, kemampuan untuk merubah kata ganti tapi tidak merubah esensi dari kalimat ya, itu merupakan seni dalam berbahasa. Ya. Kalau anak ngomong sama antum berdua begini, ya kata ganti anak pakai kata ganti orang kedua kan. Ya, tapi kalau anak ngomong ke antum, ya antum orang kedua, tapi anak gunakan kata ganti orang ketiga juga. Nah, ini menunjukkan berarti balagohannya tinggi gitu. Nah, maka semakin berwarnanya uslub ya, dalam sebuah konteks kalimat itu menunjukkan semakin tingginya balaghah yang dikandung oleh ayat tersebut. Dan di Al-Qur'an ini banyaknya seperti ini. Ya, contohnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka itu dalam ilmu nahwu dikenal dengan nama domir ya, domir munfasil. Ya, domir munfasil. Dia aslinya adalah domir muttasil dari kata na'buduka. Tapi karena ka ini nggak mungkin kita taruh di depan kan, akhirnya ditambahkan iya.
jadinya dhamir fasal, iyyaka na'budu. Nah, berarti kalau kita katakan na'budu ka sebagai maf'ulun bih kan. Yang mana maf'ulun bih itu haknya di belakang. Ya, kan urutannya kan fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, kalau maf'ulnya tahu di depan, berarti pasti ada tujuannya. Ya, normalnya maf'ul itu di belakang. Ya, karena kaidahnya adalah takdim mahaqquhu at-ta'khir yufidu at-takhsis. Mengedepankan sesuatu yang haknya di belakang itu memiliki makna pengkhususan. Kalau Anda bilang ke antum, ya, Nayakah pergi ke Indomaret belikan Nana roti. Ya, maka bisa jadi ya antum boleh membeli yang lainnya juga, roti dan kopi misalkan. Ya, tapi karena katakan kepada antum, ya, Nayaka, ya, belikan roti ke Indomaret. Berarti antum nggak boleh beli yang lain. Nah, hanya satu saja di situ. Kenapa? Karena objeknya taruh di depan. Ya, kalau objek taruh di depan berarti pengkhususan gitu. Nah, ini juga gaya bahasa. Ini juga pembahasan dalam balaghah. Iya, karena budu di sini dikedepankan antanya. Ya, kepadamu kami menyembah. Nah, maka dari kata kepadamu kami menyembah, karena di balik urutannya ini dapatlah kata hanya itu. Itu namanya khususan. Makanya terjemahannya iya kan abudu apa? Hanya kepadamu. Dapat dari mana kata hanya itu? Dari pembalikan ini. Nah, maka takdimul maf'ul yufidul qasra wal hasra. Nah, ini kaidahnya. Ya, takdim mahaku at-takhir yufidul qasr wal hasar atau takhsis dalam ilmu ushul fikih tentang temukan kaidah itu dalam ilmu balaghah begini bunyinya. Takdimul maf'ul mengedepankan maf'ulun bih itu memiliki makna qasr, ya, pembatasan, wal hasar juga pembahasan. Ya, bermakna nakhussuka bil ibadah. Ya, kami khususkan ibadah itu hanya kepadamu. Ya, berarti kalau antum mengatakan iya karena budu kemudian itu menyembah yang lain, ini bertentangan, ya. Nah, tapi kalau itu mengatakan na'buduka, yumkin an yakuna na'budu ghairaka, gitu kan. Nah, berarti iya karena budu di sini benar-benar maknanya adalah tauhid di situ, karena tauhid kan artinya penghususan ibadah hanya untuk Allah saja. Nah, itulah sampai ya hasil dari menelaah satu ayat ini saja Ibnul Qayyim sampai bisa menulis satu kitab, ya, kitab Madarijus Salikin itu, ya. Madarijus Salikin itu adalah hasil dari ya pendalaman dan tadabbur beliau terhadap makna iya kana budu iya kan stain. Nah, apa makna dari kata al-ibadah itu secara bahasa? Sering kita katakan ya, menyembah Allah. Apa maksudnya menyembah itu atau beribadah? Ibadah katanya menyembah ya. Dalam bahasa Arab ibadah yang menyembah. Nah, apa maksudnya menyembah atau beribadah itu? Secara bahasa maknanya ada al-khudu wa tadzallul. Ya, tunduk dan menghinakan diri. Ya, kalau kita menyembah Allah berarti kita siap untuk tunduk sama aturan-aturan Allah dan siap untuk menghinakan diri di hadapan Allah. Nggak boleh merasa diri baik, nggak boleh merasa diri ya lebih berkuasa daripada Allah. Itu secara lugah nama. Kemudian secara syariat ya, taatullahi ma'a kamalil khudu'i wal mahabbati wal khauf. Yang dimaksud dengan ibadah itu adalah taat kepada Allah disertai dengan sempurnanya ketundukan, wal mahabbah, kecintaan, wal khauf, dan rasa takut. Nah, jadi kalau kita taat sama Allah, kemudian didasari oleh tiga hal ini, ada tiga hal ini dalam ketaatan kita tadi, nah, itu dinamakan ibadah. Nah, kemudian definisi yang kedua, wakila, ini definisi yang disepakati oleh para ulama dan lebih masyhur definisi ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa. Ismun jami'un. Ibadah itu adalah sebuah istilah jami'un yang luas cakupannya. Likulli ma yuhibbuhullah. Untuk segala hal yang Allah sukai, Allah cintai. Allah suka nggak sama sifat sabar? Suka, berarti ibadah sabar itu. Allah suka nggak sama sifat riya? Nggak suka, berarti bukan ibadah. Gitu. Berarti luas cakupannya. Jangan kita membatasi ibadah itu hanya pada sholat, puasa, zakat saja. Ya, ya. Rendah hati, tidak sombong, itu juga ya hal yang Allah sukai. Berarti ketika kita rendah hati sebenarnya kita sedang beribadah. Ya, ya, entah dia berbentuk ucapan, misalkan zikir. Zikir Allah cintai apa tidak? Cintai, berarti dia adalah ibadah. Wal a'mal, entah berbentuk perbuatan, perkataan ataupun perbuatan. Ya, mau dia az-zahirah ataupun al-batinah. Zahirah artinya tampak jelas. Ya, batinah artinya tidak tampak. Artinya
perbuatan hati pun masuk ke dalam ibadah. Nah, antum meyakini Allah adalah pencipta, ini tauhid. Ya, maka ini juga namanya ibadah. Wa iyyaka nasta'in wa minka wahdaka natlubul aun fi kulli syu'unina. Dan hanya kepadamu saja kami meminta al-aun. Nasta'in itu artinya natlubul aun. Ya, maka lihat warnanya di situ ya. Nasta'in warna hijau, natlubul aun warna hijau. Nah, definisinya. Baik. Ya, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ada dua hal disebutkan di situ, ibadah dan minta pertolongan. Al-ibadah wal isti'anah. Nah, sekarang kenapa dua hal ini disebutkan? Wa quddimatil ibadatu 'alal isti'anah. Kenapa ibadah yang dikedepankan daripada isti'anah, meminta tolong? Minta tolong ini ibadah bukan? Ya, minta tolong ibadah kan? Ya, kenapa dipisahkan di sini? Nanti kita bahas itu. Ya, ibadah disebutkan terlebih dahulu, baru kemudian isti'anah li'annaha al-aham, karena ibadah yang paling penting. Wahiyal maksudah, ibadahlah yang menjadi tujuan utama. Wal isti'anah wasilatun ilaiha, sedangkan isti'anah itu adalah wasilah saja. Ya, perantara kepada ibadah. Nah, jadi kalau al-ibadah itu adalah al-maksudah, maka al-isti'anah itu adalah al-wasilah. Ya. Maksudah itu artinya tujuan akhir. Wasilah itu pengantar kepada tujuan itu. Nah, berarti tidak sampai kita kepada ibadah kalau kita tidak isti'anah. Ibaratnya antum bayangkan, antum nggak akan bisa sampai ke masjid kalau nggak pakai motor. Satu-satunya alat untuk sampai ke masjid adalah dengan motor. Nah, ya, maka masjid adalah ibadah, motor yang antum pakai itu adalah isti'anah. Nah, berarti kita nggak akan bisa beribadah kalau nggak minta tolong sama Allah. Nah, itu kunci yang antum harus pahami. Ibadah bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita yang mampu untuk pergi ke masjid sholat berjamaah, bukan. Itu karena pertolongan Allah. Jadi buat apa kita sombong akan ibadah kita? Karena kita bisa ibadah saja karena pertolongan Allah, kan gitu. Bukan atas usaha kita sendiri. Gitu. Nah, wadalat hadil ayatu ala kalimatit tauhid la ilaha illallah. Ayat ini menunjukkan kepada penjabaran dari makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Limada? Wa ala annahu la yu'bad illa huwa wa la tawakkal illa alaihi subhanahu wa ta'ala. Ya, dari sisi mana penjabaran la ilaha illallah di sini? Ya, dari sisi pembatasan itu tadi, pembatasan ibadah hanya kepada Allah. Ya, kita membatasi ibadah hanya kepada Allah, itu kan tauhid. Itulah makna dari la ilaha illallah. Kama qala ta'ala fa'budhu wa tawakkal alaih. Ya, atau ayat yang lain fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, atau ayat yang lain qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Nah, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Lamma kana min akmali ahwalis sa'il an yusniya ala man yatlubu minhu hajatahu thumma yas'alu ba'dahu nasaba an ta'tiya hadhil ayatu ba'dama taqaddamuha min alhamdi wassana. Baik. Ya. Lamma kana min akmali ahwalis sa'il. Dikatakan orang yang meminta itu, ya, itu hamba maksudnya, kondisinya adalah kondisi yang paling sempurna kalau sebelum meminta itu dia memuji dulu kepada orang yang dia minta. Ya, antum menginginkan sesuatu dari raja, maka etisnya adalah puji dulu si raja tadi, bilang, wah raja adalah begini, gini, gini. Baru kemudian minta apa yang ingin diminta. Nah, maka tadi kan sudah kita puji Allah di sini. Ya, dari alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sekarang waktunya kita minta. Dikata ihdinas siratal mustaqim. Nah, maka kita katakan ihdina bimana dullana, ya. Hada yahdi ihdi bimana dalla yadullu dulla. Ya, jadi ihdina bimana dullana, tunjuki kami, wa arsyidna, ya, berikan petunjuk, wafiqna, berikan taufik. Wa yashmulu naw'ai al-hidayah. Di sini mencakup dua jenis hidayah, hidayatud dalalah wal irsyad wa hiya amah wa hidayatut taufiq wa hiya khassatun billahi ta'ala. Nah, hidayah itu sendiri ada dua, hidayah ad-dalalah wal irsyad dan hidayah at-taufiq. Hidayah ad-dalalah wal irsyad itu adalah ya kemampuan untuk memberikan petunjuk kepada orang lain, mengajarkan orang lain jalan yang benar. Kayak antum misalkan berdakwah, antum mengatakan kepada mad'u antum, wahai sekalian manusia, inilah jalan Allah yang benar, begini, begini, begini. Apakah semuanya dapat petunjuk? Tidak. Ya, berarti tugas kita itu adalah hidayatud dalalah wal irsyad.
Adapun taufik itu di tangan Allah. Gitu ya. Tugas kita adalah menyampaikan jalan yang benar itu apa. Adapun tergerak apa tidak hati mereka untuk melaksanakan apa yang kita sampaikan, itu taufik dari Allah. Nah, ya. Maka yang kita minta kepada Allah itu adalah hidayah taufik ini. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah taufik kepada para manusia, kepada kaum muslimin. Ya, dan hidayah taufik ini merupakan hak prerogatifnya Allah saja. Hanya Allah saja mampu melakukannya. Wa talabul muhtadi al-hidayah huna bimana as-sabat wal istizadah. Ya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah di sini maknanya adalah minta dua hal, sabat dan istizadah. Kekokohan di jalan yang lurus tadi dan penambahan hidayah. Kan kalau antum baca ihdinas siratal mustaqim kan antum sudah dapat hidayah kan. Nah, tapi itu hidayah adalah wal irsyad. Ya. Nah, sedangkan taufiknya belum tentu. Nah, maka yang kita inginkan di sini adalah agar mendapatkan as-sabat wal istizadah fil hidayah ila siratal mustaqim. Nah, maknanya bagaimana? Berarti ada orang baru masuk Islam membaca ihdinas siratal mustaqim, maknanya dia minta agar ditunjuki jalan yang benar. Islam yang benar itu kayak gitu kan. Tapi kalau ada orang membaca ayat ini dan dia sudah lama masuk Islam, maka makna ihdinas siratal mustaqim bagi dia adalah ya Allah kokohkan saya di jalan yang benar. Berarti dia sudah di jalan ini. Nah, ibaratnya adalah ya kita sudah menemukan jalan yang lurus ataupun belum, kita sama-sama butuh hidayah. Gitu. Ada orang belum hijrah ke manhaj salaf, maka kita katakan semoga Allah memberikan antum hidayah. Orang yang sudah hijrah pun kita doakan yang sama. Nah, tapi maknanya beda. Kalau orang yang pertama, hidayah di situ maksudnya adalah agar dia hijrah ke manhaj salaf. Tapi kalau orang yang kedua karena dia sudah hijrah, maka maksud dari hidayah di situ adalah agar dia istiqomah gitu. Karena tidak ada jaminan ya dia akan kembali ke jalannya yang lama ya. Dan tendensi sekarang kebanyakan orang yang sudah hijrah, kalau kita katakan hadakallah, Allah yahdi, itu marah biasanya. Iya kan? Berarti saya sesat nih, antum doakan petunjuk. Iya, bukan begitu. Antum nggak paham hidayah itu bagaimana. Hidayah itu maknanya dua, as-sabat wal istizadah. Ya. Yang kita inginkan antum itu as-sabat wal istizadah ini, bukan hidayah ad-dalalah wal irsyadnya. Gitu. Nah, maka jangan kita marah kalau ada yang mengatakan, akhi hadakallah, Allah yahdi. Ya, kita senantiasa butuh hidayah ya, itu 24 jam. Ya, sampai-sampai Nabi kan mengatakan wala takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, jangan sekejap mata pun engkau biarkan kami itu mengurus diri kami sendiri. Kita butuh hidayah gitu. Ya, ya, mau dia ustadz, mau dia talibul ilmi zaman sekarang kalau kita bilang hadakallah, pasti tendensinya konotasinya wah, saya dianggap sesat ini berarti. Ya. Nah, bukan begitu. Kalau orang yang beneran alim, ya nggak akan tersinggung kalau kita mengatakan hadakallah. Karena dia tahu bahwasanya hidayah itu senantiasa kita butuhkan selama-lamanya. Nah, kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aminu. Nah, sebagaimana ayat di surat An-Nisa, wahai orang yang beriman, berimanlah. Lah, udah beriman disuruh beriman lagi. Nah, di situ maksudnya wahai orang beriman, kokohlah dalam imanmu. Wahai orang beriman, teruslah tambah imanmu, gitu maksudnya. Ada santri yang rajin, Anda suruh dia biar rajin lagi. Wahai santri yang rajin, rajinlah. Udah rajin, usul rajin lagi. Ya. Karena tolabu, ya apa namanya, ya meminta sesuatu yang sudah terjadi, ya tolabu makana muhal. Ya, meminta sesuatu yang sudah terjadi itu hukumnya terlarang dalam ilmu mantik atau dalam konteks usul fikih ya. Kalau Allah katakan sholatlah, itu artinya antum belum sholat, gitu. Ya, kalau antum sudah sholat, nggak mungkin kita katakan antum sholatlah. Tapi kalau konteks ayat seperti ini, orang beriman, berimanlah, bukan berarti masuk ke pembahasannya itu tadi. Maknanya adalah, wahai orang beriman, tambahlah keimananmu. Sabat. Hadza huwa as-sabat wal istizadah. Aminu lagi. Ya. Nah. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Nah, orang yang dapat petunjuk ditambah petunjuknya. Nah, berarti jangan kita pahami petunjuk itu. Ya, sering kita katakan ya, petunjuk itu kayak rambu lalu lintas. Kalau kita sudah mengikuti jalur ini berarti sudah aman. Nggak begitu sebenarnya. Petunjuk itu nggak bisa kita analogikan dengan rambu-rambu lalu lintas. Ya. Kenapa kita katakan begitu? Karena petunjuk jauh lebih tinggi dari itu. Artinya, kalau kita bayangkan petunjuk itu seperti rambu-rambu lalu lintas, kita butuh hanya di awal perjalanan saja kan.
Oh, kita sudah tahu nih, lurus belok kanan, udah dapat petunjuk kan tuh. Ya, itu isyarah itu sebenarnya bukan hidayah. Ya, kalau petunjuk itu senantiasa kita butuhkan selama kita menempuh jalan itu biar nggak salah jalan gitu. Kita sudah tahu di depan nanti belok kiri, ya dapat petunjuk kita. Nah, maka ketika kita sudah belok kiri, ya jalan terus. Nah, kalau petunjuk berarti kita minta kepada Allah agar selama jalan di belok kiri itu kita nggak balik lagi atau salah jalan lagi gitu. Jadi senantiasa kita butuhkan itu hidayah itu. Nah, jadi salah memahami hidayah itu sebagai sesuatu yang sifatnya sekali pakai, sekali kita butuhkan gitu. Karena yang selama ini pemahaman orang kebanyakan adalah hidayah itu kalau sudah ada di atas jalan yang benar ya sudahlah gitu. Ya, nggak butuh lagi sama hidayah. Kalau kita sudah hijrah ke manhaj salaf, sudah ngaji, ya, udah berakidah yang benar, mikirnya oh nggak butuh hidayah lagi, enggak. Ya, tetap butuh hidayah. Baik. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ma huwa as-siratal mustaqim? Ada banyak penafsiran di situ. Ya, kita ambil 3 penafsiran, Al-Islam, Al-Quran, dan Ar-Rasul. Tunjukilah jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalan Islam, jalan Al-Quran, dan jalannya Nabi. Nah, maka 3 maknanya tidak dapat tentangan kan? Nah, ini kita katakan kemarin masalah mustarak itu ya, tafsir mustarak itu ini. Jadi as-siratal mustaqim itu bisa diartikan Islam, Al-Quran, ataupun Ar-Rasul. Al-mustaqim itu sendiri isim fa'il dari kata istaqama yastaqim mustaqimun, di mana al-wadih alladzi la wijaja fihi, jalan yang ya, jelas dan tidak ada kebengkokan di dalamnya. Nah, ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat bi mana tariq, ya alladzina an'amta 'alaihim bil hidayah. Ya, yang jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Nikmat apa maksudnya di sini? Nikmat harta? Bukan. Nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat hidayah di ayat sebelumnya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim di sini, nikmat di sini maksudnya nikmat hidayah yang telah diberikan kepada mereka. Wa yadkhulu fihim dukhulan awwaliyan man qala ta'ala fihi wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang Allah berikan petunjuk, orang-orang yang Allah berikan nikmat itu siapa? Mereka itulah yang ditafsirkan di dalam surat An-Nisa ayat 69, ya, an-nabiyyin, ya, dari kalangan para nabi. Ini yang dimaksud dengan orang diberi nikmat. As-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Nah, 4 golongan inilah yang dinamakan dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Nah, maka Allah katakan di awal di situ, "Waman yuti'illah war rasul", barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat dari 4 golongan tadi, gitu. Nah, maka ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, ya Allah tunjukilah kami jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, maksudnya jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya syuhada, dan jalannya as-salihin. Nah, nggak perlu kita menjadi nabiin, ya. Ya, nggak mungkin kita menjadi seorang nabi kan. As-siddiqin, menjadi as-siddiqin bisa saja, syuhada bisa saja, as-salihin bisa saja, tapi nabiin tidak. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, tadi itu penetapan. Sekarang penafian. Yang lawannya, mafhumul mukhalafahnya. Kalau tadi mafhumul muwafaqahnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dibenci. Kenapa diperjelas di sini? Ya, tujuannya adalah ya balagohnya. Jadi kalau kita mengatakan, "Akhi, belikan ana roti, jangan kopi." Gitu kan? Kan padahal kita tahu roti itu beda dengan kopi. Tapi Anda tambahkan kata jangan kopi, tujuannya apa di situ? Ya, tujuannya biar nggak salah beli, untuk mempertegas gitu. Bisa jadi antum salah nanti misalkan gitu. Nah, maka tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang begini bukan yang begitu. Ya, kenapa nggak sebutan begini aja? Ya, itu untuk memperjelas. Dan dalam doa itu memang kita harus memperjelas sesuatu yang kita minta. Tentunya tanpa berlebih-lebihan. Ya Allah, ya aku minta kepadamu surga. Ya, langsung surga Firdaus. Ya, jangan bentuknya umum begitu. Ya, ya Allah ampunilah aku, ampunilah dosaku. Dosa yang mana? Ya, itu dia. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang, misalkan begitu. Nah, ghairil maghdubi alaihim alladzina araful haqqa wa lam ya'malu bihi. Orang-orang dibenci itu siapa? Nabi sendiri yang menjelaskan dalam riwayat Adi bin Hatim bahwasanya
Orang-orang yang dibenci itu maksudnya orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Ya. Kalau ada orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya, mereka termasuk golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah, dan mirip dengan orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi tahu Nabi Muhammad adalah utusan Allah tapi mereka tidak mengikuti Nabi. Walad dolin, bukan orang-orang yang sesat, kebalikan orang Yahudi, ya, orang Nasrani, ya. Dolin orang-orang sesat yaitu orang-orang yang ya tidak mengetahui kebenaran, ya, yang orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran apalagi mengamalkan kebenaran itu. Ini bedanya dengan Yahudi, ya. Yahudi mengetahui kebenaran, orang Nasrani tidak. Nah, kalau ada orang beramal tanpa dasar ilmu, dia ibaratnya orang orang Nasrani. Tapi kalau ada orang ya berilmu tapi tidak beramal, maka dia seperti orang-orang Yahudi. Maka Nabi sendiri menafsirkan dalam riwayat Adi bin Hatim, Nabi SAW qala al-yahudu maktubun alaihim wan nasara dullal. Wa istahabbu qawlu amin, kemudian ya penutup dari surat Al-Fatihah, ya bukan penutup afwan, yaitu kita disunahkan untuk mengucapkan lafaz amin atau takmin ya setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang mana amin ini sendiri adalah dalam ilmu nahwu disebutnya isim fiil. Ya, di mana Allahumma stajib. Amin itu maknanya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Jadi amin artinya ya Allah kabulkanlah, gitu. Ya, jadi ketika kita mendengar imam membaca waladhdallin, kan, itu penutup dari doa kita tadi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, kita tutup dengan amin. Ya Allah kabulkanlah doa tadi. Lima ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Jika imam mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka katakanlah amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Karena barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Nah, itu lafaz makna dari amin itu. Jadi, mengucapkan amin ini disunahkan bagi imam maupun bagi makmum. Baik, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita ambil poin yang kedua yaitu al-ahkam al-muta'alliqah bi suratil Fatihah. Apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah? Hukum membaca Al-Fatihah dalam salat, ya, dalil-dalilnya, apa hukum imam membaca Al-Fatihah di belakang imam, ya, makmum membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Nah, itu dua permasalahan insyaallah taala akan kita ambil di pertemuan selanjutnya sebelum kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 158 sampai 160 di dars yang ke-11. Wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.